Sepele tapi penting. Bikin grafik bar yang akurat. Kebayang gak kalau lo punya animasi bar kayak gini, yang lo bikin manual, dan pas ada revisi data, lo harus setting ulang panjang barnya sama angkanya satu-satu. Biar gak kayak gitu, lo bisa nyambungin angka dan panjang si barnya biar sama dan akurat. Gini caranya. Oke, kita mulai dengan bikin barnya dulu. Kita bisa bikin barnya pakai shape tool atau pakai rectangle, tapi di sini gue akan coba bikin pakai pen tool. Gue akan bikinnya mulainya dari bawah ke atas. Kenapa? Karena nanti akan ngaruh sama properties yang kita pakai dan bedanya apa. Ntar juga bakal gue contohin. Di sini gue coba bikin stroke-nya lebih tebal, dan ini satu yang gue bikin dari bawah ke atas, dan gue akan bikin satu lagi dari atas ke bawah. Warna stroke-nya gue bedain, mungkin bisa jadi warna hijau atau mungkin biru. Oke. Nah, di sini gue akan pakai trim path dulu, belum pakai linear dan radial wipe. Nanti kita akan lanjut setelah itu, setelah yang ini. Nah, tinggal gue ke trim path, add buat yang bawah, yang oranye yang dari bawah, dan yang atas kita tambahin trim path juga. Nah, kenapa arahnya itu penting? Karena kalau kita buka trim path-nya, walaupun dia punya sama-sama punya parameter dan angka di N-nya 100 dan 100, tapi kalau gue gerakin, yang kita mulai dari bawah, dia akan startnya dari bawah nih. 0-nya ada di bawah dan 100-nya ada di atas. Nah, sebaliknya kalau kita mulai dari atas, dia akan kebalikan juga, mulainya dari bawah, hilangnya dari bawah ya. Jadi di startnya dari atas, 0-nya di atas, 100-nya di bawah. Nah, ini akan jadi PR nih ketika nanti kita mau bukan PR sih. Nah, nanti tinggal nyambunginnya kemana. Kalau misalnya dari bawah kita bikin dari atas ke bawah, nanti parameter yang disambungin itu, nah nanti bakal jadi bingung nih, karena dia kebalikannya. Ketika 0 dia full, ketika 100 dia malah hilang. Yang mana sebenarnya bisa kita akalin juga, tapi nanti akan gue akalin di bagian radial wipe. Jadi itu ya bedanya. Jadi perhatiin di mana kita bikinnya. Selalu kalau misalnya barnya kita mau mulai dari bawah ke atas, bikinnya juga dari bawah ke atas. Kalau mau dari kanan ke kiri, bikinnya dari kanan ke kiri, atau sebaliknya kalau dari kiri ke kanan, kita bikinnya juga dari kiri ke kanan. Oke, yang ini gue hapus dulu. Nah, kita bisa stylizing juga nih si barnya. Di sini gue masih pakai solid fill stroke. Gue bisa pakai linear gradient, dan gradientnya bisa gue atur. Oke, kalau udah gue tinggal bikin teksnya sama kayak bikin teks countdown kemarin. Bikin teks aja bebas, nggak usah diisiin apa-apa. Kita tinggal buka tadi si trim path-nya yang di N, dan kita buka si properties teksnya yang source text, kita sambungin ke N. Oke, terus tinggal kita kasih deh keyframe-nya si shape layer ini dari 0 sampai 100. Maka kita udah punya tuh gerakan dari 0 ke 100, baik dari angka maupun sama si barnya, dan udah pasti akurat. Nah, problemnya seperti biasa, kita punya angka di belakang koma yang banyak banget. Kita tinggal buka aja nih si source text-nya, expression-nya, kita tinggal tambahin math dot round kayak kemarin, kurung buka dan kurung tutup di paling akhir. Maka kita punya bilangan yang bulat. Nah, biasanya depannya suka ada nih persen, belakangnya suka ada persen, atau depannya suka ada RP. Kita juga bisa tambahin, misalnya di belakangnya kita tambahin persen, kita tinggal ketik tanda tambah, kemudian tanda petik double, sama kita tambahin misalnya apa, spasi persen. Maka akan ada tambahan persen di situ. Nah, kita juga bisa nambahin kalau misalnya di depan, bukan di depannya tapi di belakang, bukan di belakangnya tapi di depannya, kita bisa tambahin juga, misalnya tambahin rupiah sama kayak tadi, tapi ini kebalikannya, kita pakai tanda petik buka RP, misalnya spasi petik tutup sama tanda tambah, maka nanti di depannya akan ada tanda rupiah. Dan ini kita bisa pindahin ke bawah, kita bisa atur si sizing teksnya. Oke, kita udah punya bar sama angka
yang udah pasti akurat nih. Kalau misalnya panjangin dia 59, dia juga 59 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita mau lebih akurat lagi, angkanya di sini ada 48,1 atau misalnya di sini ada 51,9, tapi di sana karena udah kita bikin math round, jadi dia pembulatan ke atas. Kita juga bisa kalau mau lebih detail, kita nggak pakai math round, tapi kita pakai yang namanya value fix. Nah, ini tinggal gue ganti aja sih math roundnya, ini gue hapus ya. Terus di belakang si n-nya ini akan gue tambahin dot value dot to fix. Nah, si to fix ini adalah untuk ngasih jumlah angka di belakang koma. Kalau misalnya gue kasih angka 2, maka nanti dia akan ada 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya gue kasih 5, maka akan ada 5 dan seterusnya. Di sini coba gue kasih 2 dulu aja. Maka kita punya bilangan yang jumlahnya itu sama seperti ini. 25,9, di sini juga 25,9. Kalau kita buka tuh ya 25,9259. Coba kalau kita bikin 4, angkanya pasti akan sama gitu. Nah, kalau udah kita tinggal duplicate semuanya ya. Jadi nanti ketika misalnya ada perubahan data, kita tinggal ubah ini aja nih. N-nya misalnya bar yang pertama itu cuma sampai 78 dan seterusnya. Oke, kita duplicate dulu semuanya. Mungkin kita bakal bikin 6 bar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bar yang terakhir akan gue taruh di bar yang terakhir akan gue taruh di pojok sana. Oke, dan akan gue pilih yang bar yang terakhir akan gue taruh gue tengahin dulu semua angka poinnya. Nah, bar yang terakhir akan gue taruh di pojok sebelah kanan dan akan gue pilih semua, kemudian gue pakai line dan akan gue distribute supaya punya jarak yang sama. Begitu juga sama si teksnya ya. Ya, biar rata tengah, gue ketengahin, kemudian ketengahin dulu, kemudian gue pilih yang paling atas, sama kayak tadi pakai align, kita ke bawahin biar rata bawah, baru abis itu kita distribute, jadi angkanya semuanya sama posisinya. Oke, nah sekarang problemnya adalah ke 6 angka ini itu masih ngikut si shape nomor 1. Jadi kalau gue rubah semuanya angkanya ikutan berubah ngikutin si shape nomor 1. Nah, kita perlu ubah dulu. Kita buka 2 kali. Nah, kita tinggal ubah nih karena di sini semuanya masih ngikut ke shape nomor 1. Padahal yang ini yang pertama adalah shape nomor 6. Kita tinggal ganti aja angka di sini. Bilangan pertama ikut shape 6, bilangan kedua ikut shape 5, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang tiap-tiap bilangannya udah ngikutin sesuai dengan bar masing-masing. Jadi kalau ada perubahan data, kita tinggal ubah keyframe-nya aja. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu, bikin bar otomatis yang pasti panjangnya sama dan teksnya sama pakai trim path. Berikutnya kita akan coba bikin pakai teknik lain, yaitu pakai radial wipe. Oke, sekarang kita akan bikin pakai efek yang lainnya, yaitu radial wipe. Gue akan duplicate si composition-nya, sekarang pakai pie chart. Kenapa pie chart? Karena kalau kita pakai radial wipe, biasanya ini kita pakai untuk diagram yang bentuknya lingkaran atau biasa disebut juga dengan pie chart. Di sini gue akan bikin lingkaran. Pakai ellipse tool dan kita double klik aja biar langsung ada full composition. Sizingnya gue ganti jadi 500 kali 500. Oke. Nah, di efek enter set gue cari radial wipe. Gue taruh ke lingkarannya. Nah, di sini radial wipe itu adalah transisi yang ngilangin atau munculin benda-benda yang bentuknya lingkaran atau transisinya bentuknya lingkaran, yang mana bisa kita pindahin juga ini si anchornya atau porosnya ya. Tapi karena kita mau bikin diagram, kita biarin dulu. Nah, sama kayak tadi, kita nanti tinggal bikin teks. Nah, problemnya atau bedanya adalah kalau di sini itu kebalikannya. Kalau dia 0 itu justru malah full, kalau misalnya 100 dia malah hilang. Nah, nanti kita bahas gimana cara ngakalinnya, tapi kita bikin teksnya dulu. Terus sama kayak tadi, source teksnya kita follow ke si efek transition completion dan kita bisa
tambahin keyframe di sana. Oke. Kita tambahin method round dulu. Atau pakai value to fix juga bisa. Gantung kebutuhan yang mau kita pakai di masih kita. Oke. Gue punya method round. Problemnya adalah dia angkanya terbalik. Di angka 100 dia malah ngilang. Tapi di angka 0 dia malah muncul. Cara ngakalinya, cara pertama adalah kita bisa duplicate aja nih selingkarannya. Duplicate. Terus yang paling bawah kita hapus si radial wipe-nya. Nah, ini akan expression kita akan error karena dia follow-nya ke shape layer nomor 2. Kita ganti aja shape layer nomor 2. Oke. Nah, kita tinggal ganti aja nih warnanya. Misalnya kita ganti warna hijau. Nah, jadi sekarang kita perhitungannya bukan dari lingkaran yang ungu tapi dari lingkaran yang hijau gitu. Jadi full-nya ada di situ. Itu cara paling gampang pertama, ya. Nah, cara yang kedua adalah kalau misalnya kita nggak mau ada 2 bar kayak gini, cuman 1 aja, kita tinggal yang bagian bawah ini kita masking aja dan kita invert si maskingnya. Nah, jadi sekarang kita punya nih bar yang sesuai, angkanya itu sesuai dengan kemunculan si chartnya. Kita tinggal ganti warnanya aja sesuai yang kita mau, ya. Oke. Itu cara paling simple tanpa harus ngerubah si expression. Cara berikutnya adalah kita balik nih angkanya supaya ngikutin kalau 0 ya 0, kalau 100 ya 100, kalau misalnya 0 ya full, kalau misalnya 100, kalau misalnya full itu 100, kalau misalnya kosong itu 0. Nah, kita tinggal balik aja nih si ekspresinya dia. Gue akan tambahin 1 kurung lagi di depan karena gue akan nambahin 1 bilangan lagi di sini. Tinggal kita kali kurung buka tutup minus 1 dan ditambah angka maksimal dari parameter ini yaitu 100 dan tambahin kurung tutup. Maka nanti dia akan kebalikan juga. Kalau di sini 0 maka dia di sana 100, ya. Jadi bilangannya itu ngikutin bentuk si wipe-nya. Kalau habis dia 0. Cuman angkanya memang jadi terbalik. Kalau di sini 0, di sana maka dia angka 100. Pakai cara ini juga bisa. Nah, itu gimana cara pakai radial wipe dan bikin pie chart, ya, atau diagram yang bentuknya lingkaran. Berikutnya kita akan coba pakai satu efek lagi namanya radial wipe. Gua akan duplikat lagi di sini radial wipe. Akan gue hapus dulu semua. Nah, kalau tadi kita bikin barnya itu pakai stroke di linear wipe ini, sebaiknya kita pakai rectangle tool aja. Kenapa? Karena parameternya bisa kita atur. Nah, alasannya adalah kalau misalnya di sini kita kasih linear wipe, ya. Kalau kita transition completion itu coba kita cek. Nah, dia ada di kanan ke kiri. Kita ganti dulu wipe angle-nya jadi 180 supaya kita punya transisi dari bawah ke atas. Nah, problemnya linear wipe adalah dia nge-wipe transition itu ukurannya tergantung dari sebesar si composition kita. Jadi kalau kita punya composition dari ini adalah 1920 dikali 1080, maka transition completion yang dia baca 0-nya itu ada di titik sini dan 100-nya ada di sini. Makanya ketika kita geser nih, dia baru mulai bergerak itu di angka kurang lebih berapa tuh, 10, dan ketika sebelum 100 dia udah habis karena 0-nya ada di atas dan 100-nya itu ada di bawah. Nah, biar nggak kayak gitu, makanya itu dibilang lebih enak pakai si rectangle tool aja. Kita bikin rectangle tool, double klik, ntar kita tinggal ubah si ukurannya, misalnya lebarnya 100 aja tapi tingginya 1080 dan kita nggak usah pakai stroke. Nah, sekarang kalau misalnya gue kasih linear wipe sama kayak tadi, wipe angle-nya gue ganti 180, dan kalau kita perhatiin nih sekarang pasti lebih akurat. Kenapa? Karena 0-nya benar-benar di atas dan 100-nya benar-benar di bawah karena kotak kita itu ukurannya sesuai sama tinggi dari si composition.
Kalau udah, pastiin dia ada di tengah, dan kita tinggal bikin teks. Seperti biasa, source text-nya kita follow ke linear wipe, dan kita bisa tambahin either math.round atau value.fix to jadi kita tinggal kasihin si keyframe. Sama kayak tadi kita juga tambahin dulu dikali 1 biar angkanya kebalik, dan 1 lagi. Oke, kita udah punya angka yang sama. Problemnya adalah kita nggak bisa ngubah ukuran si boxnya ini, karena kalau misalnya kita scaling, ya sama tuh kayak tadi, dia nge-wipe-nya tetap dari atas. Ya, cara kalinya kita tinggal bikin dia sebagai pre-composition. Kita duplicate dulu, kemudian kita klik kanan, pre-compose. Ini adalah bar 01 misalnya. Nah, problem berikutnya adalah expression kita itu jadi error karena dia harusnya follow ke shape 1, tapi di sini ada pre-compose baru. Nah, kita tinggal sambungin aja. Cara nyambunginnya gimana? Kita buka dulu si pre-compose-nya, terus layernya kita taruh di atas supaya nanti kita bisa lihat. Ini kita cuma butuh 1. Kita pencet U untuk memunculin si keyframe-nya, dan kita tinggal follow aja nih dia ke sana. Terus kita akan punya, ini kita close si pre-compose-nya. Nah, sekarang kita udah punya nih bilangan yang udah pasti nge-follow angka yang ada dalam pre-comp. Jadi kalau kita misalnya ini kita geser, misalnya geser sampai detik kedua, kita balik ke composition utamanya, dia akan animate sampai di 2. Nah, tinggal kita karung 2 kali, dan kita balik angkanya sama kayak tadi kali. Tinggal kita balik aja dan kita tambahin to fix supaya dia ikut. Nah, tinggal kita pindah si angkanya, menyesuaikan, dan tinggal kita duplicate sama kayak di awal tadi kita bikin duplicate baik. Nah, itu caranya kalau kita bikin pakai linear wipe. Kita tinggal pilih pakai cara yang mana, trim path, radial wipe, atau linear wipe, bergantung kebutuhan motion dan project kita. Sepele tapi penting. Subscribe.